Kebangkitan Nasional tahun 1968, kemudian 1928 Sumpah Pemuda. Nah, kemudian kemerdekaan RI 1945. Dari 45 sampai kita saat ini, ada momen-momen yang kita bisa jadikan sebagai kebangkitan nasional berikutnya nggak Pak De? Karena kalau misalnya kita lihat bangsa Indonesia ini nilai-nilainya semakin menurun. Bukan tinggi pendidikan kita, nilai Indonesianya semakin tinggi, kesatuannya itu semakin tinggi, enggak, tapi semakin menurun. Nah, apalagi anak-anak muda zaman sekarang atau bangsa Indonesia zaman sekarang tidak memiliki nilai-nilai ketimuran atau Pancasila yang menjadi landasan kita saat ini. Nah, jadi sepertinya diperlukan kebangkitan nasional berikutnya untuk kalau kita mengacu atau bercermin pada momentum masa lalu. Menurut Pak De kayak gimana? Iya. Hari ini tuh ibarat orang makan itu kan kebutuhan ya. Itu kebutuhan. Kebangkitan nasional untuk negeri ini itu adalah kebutuhan. Tetapi jangan kemudian kebangkitan nasional ini ditaruh sebagai satu keinginan dari sekelompok orang. Tapi bisa nggak kebangkitan nasional ini muncul dari kebangkitan rakyat Indonesia? Jadi rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia yang berkeinginan untuk bangkit kembali. Jadi bukan milik seseorang kebangkitan nasional itu. Seperti halnya kita bicara Budi Utomo gitu kan, itu milik Budi Utomo nanti gitu, atau milik, katakanlah kalau kemudian saya mengambil momentum dekret 5 Juli 59 itu juga sebagai satu momentum kebangkitan nasional ya, untuk saya, tapi paling tidak itu ya orang akan mengatakan itu Soekarno nanti begitu kan gitu, karena Soekarno yang mengeluarkan dekret itu. Tapi hari ini yang diperlukan adalah kebangkitan nasional dalam pengertian nasional itu kebangkitan rakyat Indonesia. Jadi bukan orang, bukan kelompok, tapi kebangkitan rakyat Indonesia. Sehingga betul-betul ini milik rakyat Indonesia kebangkitan itu. Kalau dalam bahasa saya mungkin kebangkitan nasional hari ini saya mengatakan sebagai reborn, terlahir kembali. Nah itu yang dahsyat. Itu momentum yang sebetulnya kalau itu bisa hadir, saya yakin itu akan bisa menyelamatkan masa depan negeri ini, menyelamatkan masa depan generasi yang akan datang ya. Bukan kita-kita ya, tapi anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita nanti. Nah itu, jadi kebangkitan itu perlu untuk mereka hari ini itu. Kalau enggak ya kita akan menghadirkan masa depan yang suram buat mereka kalau kita tidak mampu melakukan itu hari ini di dalam momentum kebangkitan nasional tadi. Kalau dikaitkan dengan kebangkitan nasional, kalau dikaitkan dengan proklamasi nanti, ini adalah proklamasi yang ke-70 tahun. Jadi ini harusnya menjadi, tahun ini adalah tahun, saya mengatakan tahun kebangkitan kembali revolusi Indonesia, tahun kebangkitan nasional gitu. Tapi juga bukan lebih dari itu, adalah kebangkitan rakyat Indonesia harusnya. Jadi ini sebuah gerakan rakyat semesta. Baru kita akan masuk pada satu masa depan yang gemilang. Karena tanpa itu ya sudah, ya terima nasib saja apa adanya hari ini. Jangan ngeluh. Jangan ngeluh listrik naik, jangan ngeluh BBM naik, jangan ngeluh LPG naik, jangan gitu. Karena itu adalah bagian dari risiko konsekuensi ketika kita tidak bangkit. Jadi sebelum revolusi itu harus bangkit dulu ya Pak? Oh ya dong, kesadaran itu harus dibangkitkan dulu. Apakah itu harus dimulai dengan PT-nya seperti dulu gitu, dimulai oleh kaum intelektual gitu? Menurut Pak gimana? Ya hari ini kan semua sudah, pendidikannya kan sudah tinggi semua. Tadi Tara mengatakan yang sudah S3 aja banyak kok. Ya,
ya kan, yang es lilin, es bambu apalagi lebih banyak lagi kan. Ya kan artinya kan zaman dulu saja yang terdidik ya kan sedikit, yang terpelajar sedikit bisa kok mereka. Ya, ya. Nah kenapa hari ini yang justru lebih banyak yang sudah terpelajar tidak bisa kan, jadi ada yang salah berarti kan gitu. Jadi yang harus kita gugat ya diri kita dulu sendiri. Kita sudah mendapat kesempatan mengenyam pendidikan sedemikian tinggi, kenapa kemudian kita tidak mampu berbuat? Yang dulu saja yang begitu saja bisa kok gitu. Jadi kalau saya bukan kaum intelektual juga, apa yang bisa saya lakukan? Jadi gini loh, intelektual itu kan bukan diukur dari ya dari berapa lama, berapa banyak sekolah yang sudah Anda masuki kan gitu kan. Bukan itu gitu loh. Tapi kalau itu repot kita ukurannya nanti. Karena akses kepada ilmu pengetahuan, akses kepada informasi, pengetahuan, ilmu dan pengetahuan hari ini begitu terbuka luas. Kalau dulu nggak bisa, dulu Anda hanya bisa mendapatkan itu ketika Anda sekolah. Anda nggak sekolah, Anda nggak dapatkan itu. Tapi hari ini tidak bersekolah formal, Anda tetap bisa kok dapat akses ilmu pengetahuan itu. Artinya intelektual itu terbangun dari proses itu gitu. Ya kan? Apakah itu melalui buku? Itu kok buku banyak berserakan. Saya pikir kalau kaum intelektual kan mereka punya katakanlah komunitas gitu sesama organisasi, jaringannya lebih luas gitu. Kalau sekarang mungkin bisa lewat sosial media gitu kalau. Ya arti gini loh, intelektualitas itu kan bicara tentang kecendekiawanan kan? Ya. Itu kan maksudnya gitu. Jadi bukan soal kecendekiawanan, itu kan bicara tentang penguasaan, tentang keilmuan, tentang pengetahuan, itu kan itu sebetulnya. Makin tinggi kecendekiawannya maka semakin dalam pengetahuannya, semakin luas pengetahuannya, kan kira-kira begitu. Ya kan? Nah, yang diperlukan apa untuk itu? Kalau dulu itu hanya bisa diperoleh melalui pendidikan formal, buku dan lain sebagainya. Hari ini toko buku banyak, ya kan? Internet bisa, ya kan, melalui banyak kita bisa memperoleh itu. Jadi ya intelektualitas seseorang ya, jangan dibatasi juga dari hanya persoalan kemudian jenjang pendidikan atau sekolah formal, nggak bisa. Kalau nggak kita ditipu-tipu hari ini gitu kan. Kalau sekolahnya nggak pernah bolos, kalau sekolahnya bolos gitu.